Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Buat kalian yang saat ini ingin mengganti storage kalian dari hard disk ke SSD, di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk cloning atau migrasi operating system yang ada di hard disk kalian ke SSD tanpa install ulang. Sebenarnya kalau kalian ingin mengganti storage kalian dari hard disk ke SSD, jadi kalian bisa langsung install Windowsnya ke SSD yang kalian gunakan, jadi fresh install. Tetapi mungkin untuk beberapa orang fresh install seperti ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga harus menginstal aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall satu persatu. Jadi butuh waktu dan juga butuh kuota yang lebih banyak. Kalau kalian ingin yang lebih simple, kalian bisa langsung cloning operating system dan juga data-data kalian di hard disk ke SSD baru kalian. Jadi kalian tidak perlu untuk install Windowsnya dan kalian tidak perlu untuk install aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install sebelumnya guys. Dan untuk melakukan migrasi ataupun cloning operating system dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall, ada banyak sekali cara dan juga ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan. Dan untuk di video kali ini, aplikasi yang akan kita gunakan adalah IsAs To Do Backup. Kenapa kita menggunakan aplikasi ini? Karena selain bisa kalian gunakan untuk cloning, masih ada banyak fitur di dalamnya yang akan kita bahas juga di video kali ini guys. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita akan langsung mulai tutorialnya. Sebelumnya kita juga perlu menghubungkan SSD kita ke laptop atau ke PC kita. Kalau kalian menggunakan PC, kalian bisa langsung konekkan SSD kalian menggunakan konektor SATA yang tersedia di PC kalian. Tetapi kalau kalian menggunakan laptop, kalian bisa menghubungkan SSD-nya dengan menggunakan konverter SATA to USB. Kalian tinggal beli aja di online shop karena harganya sangat murah. Di sini kita sudah ada konverternya dan kita tinggal pasang SSD-nya ke konverternya. Setelah itu kita tinggal hubungkan aja SSD-nya ke laptop yang kita gunakan. Selanjutnya, setelah kalian pasang SSD baru kalian ke laptop atau ke PC kalian, sekarang kalian bisa cek berapa kapasitas atau size dari partisi yang akan kalian cloning atau migrasi ke SSD baru kalian. Karena jangan sampai lebih besar dari kapasitas SSD baru kalian guys. Misal di sini kita contohkan kita akan cloning atau migrasi data yang ada di drive C atau sistemnya ini, yang isinya adalah Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang terinstall di laptop kita ini. Kalian bisa klik kanan di sini, lalu pilih Properties. Kemudian kalian bisa lihat usage space-nya di sini 68 GB dan untuk SSD baru yang akan kita gunakan adalah 120 GB. Jadi masih bisa kita lakukan migrasi atau cloning. Kalau misal ternyata usage space yang ada di drive yang akan kalian cloning itu lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas SSD baru kalian, silahkan kalian pindahkan dulu atau hapus dulu file-file yang ada di drive C kalian. Misal yang ada di folder download atau mungkin yang ada di folder dokumen. Dan setelah kalian pastikan data yang akan kalian cloning atau migrasi tidak lebih besar dari kapasitas SSD-nya, sekarang kita akan mulai download aplikasi yang akan kita gunakan untuk cloningnya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website resmi dari isas.com. Kemudian kalian scroll ke bawah dan silahkan kalian pilih yang free trial aja guys. Setelah itu kalian tinggal pilih download untuk mulai mendownload aplikasi IsAs To Do Backup-nya. Untuk size-nya sekitar 1,3 MB. Setelah selesai, kalian langsung install aplikasinya, pilih open file, lalu pilih yes. Kemudian kalian bisa close browser kalian. Setelah itu silahkan kalian install aplikasinya, tinggal pilih install now. Dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Untuk instalasinya ini membutuhkan jaringan internet ya, karena proses instalasinya dilakukan secara online. Setelah selesai terinstall, kalian tinggal pilih start now untuk langsung masuk ke aplikasi IsAs To Do Backup-nya. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi IsAs To Do Backup-nya teman-teman. Dan aplikasi yang kita gunakan ini yang full version ya. Kalau kalian ingin gunakan yang full version, kalian bisa beli lisensinya ya. Atau kalau kalian ingin gunakan yang gratis, harusnya kalian tahu bagaimana caranya guys. Selanjutnya, untuk mulai melakukan cloning dari operating systemnya, kalian tinggal pilih Tools. Kemudian kalian pilih System Clone. Maka di sini kalian akan melihat partisi-partisi yang ada di laptop atau di PC kalian. Dan secara otomatis di sini operating system yang akan kalian cloning juga akan langsung terdeteksi. Di sini Windows 10 yang akan kita cloning dan kalian tinggal pilih aja targetnya di mana kalian akan mengcloning Windows 10-nya. Kita akan pilih SSD yang baru saja tadi kita pasang yang ukurannya 120 GB. Nah, ini adalah SSD yang kita gunakan. Di sini statusnya masih unallocated space ya, karena memang baru dan belum ada sistem partisinya. Kalian tinggal centang di sini. Setelah itu kalian pilih advanced option.
Dan silahkan kalian centang pada optimize SSD kalau kalian menggunakan SSD. Dan di sini ada juga menu create a portable Windows USB drive kalau misal kalian ingin gunakan SSD kalian sebagai Windows portable yang bisa kalian gunakan kemana-mana. Tapi karena kita akan pasang SSD-nya nanti ke laptop kita, jadi kita tidak usah centang yang ini ya. Kita centang yang optimize for SSD aja dan pilih OK. Setelah itu kalian tinggal pilih next. Kemudian di sini kalian bisa melihat ini adalah source disk layout-nya. Jadi ini adalah hard disk yang akan kita cloning, dan yang akan di-cloning hanya yang drive C dan juga partisi FV-nya. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang auto fit the disk kalau misal kalian tidak ingin setting secara manual, dan di bagian bawahnya akan tampil target layout dari cloningannya nanti. Nanti akan ada dua partisi. Yang pertama adalah partisi FV-nya dan yang kedua adalah partisi dari Windows-nya. Di sini kalian juga bisa setting target layout-nya. Kalian bisa pilih auto fit the disk atau kalian bisa pilih copy as the source atau pilih edit disk layout kalau misal kalian ingin edit secara manual. Agar lebih mudah silahkan kalian pilih yang auto fit the disk aja teman-teman dan pilih proceed. Setelah itu kalian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya ini akan membutuhkan waktu beberapa lama tergantung dari seberapa besar data yang kalian cloning dan seberapa cepat proses transfer datanya. Kalau kalian menggunakan USB 3 harusnya lebih cepat jika dibandingkan kalau kalian menggunakan USB 2.0. Jadi silahkan kalian tunggu proses cloningnya sampai selesai. Setelah selesai di sini akan ada keterangan finish dan kalian bisa pilih finish teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal matikan aja laptop atau PC kalian dan silahkan pasang SSD baru kalian ke laptop atau ke PC kalian. Kita akan langsung matikan. Kemudian sekarang kita akan lepas dulu hard disknya dan kita akan ganti dengan SSD baru yang tadi sudah kita isi dengan operating system dan aplikasi-aplikasi dari hard disknya guys. Kemudian kita coba langsung nyalakan laptopnya, lalu kita akan langsung masuk ke menu BIOS. Lalu masuk ke menu boot, dan di sini pastikan Windows Boot Manager-nya sudah terdeteksi dan kita pastikan laptop ini sudah bisa booting ke Windows-nya. Langsung simpan BIOS-nya dan kita langsung coba booting ke Windows-nya guys. Dan selamat kalian sudah berhasil melakukan cloning operating system dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya dari hard disk ke SSD teman-teman. Di sini kalian bisa lihat semua aplikasi yang terinstall di hard disk sebelumnya juga ada. Jadi tidak ada aplikasi yang terinstall dan kalian tidak perlu untuk install ulang Windows dan juga aplikasi-aplikasinya. Kita coba cek di bagian File Explorer. Di sini kalian bisa lihat mulai dari folder download juga filenya masih sama, folder dokumennya pun juga masih sama, dan kalau kita lihat di bagian drive C-nya pun juga ukurannya sama seperti yang ada di hard disk kita tadi teman-teman. Kemudian kita coba jalankan aplikasi misal seperti Microsoft Excel, masih bisa berjalan dengan normal. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang terinstall sebelumnya bisa kalian gunakan dengan normal guys. Dan sebenarnya untuk aplikasi IsAs To Do Backup ini fungsinya masih banyak sekali. Selain bisa kalian gunakan untuk cloning, kalian juga bisa langsung gunakan untuk membackup file-file ataupun data-data kalian. Dan bisa juga kalian gunakan untuk membackup Windows ataupun operating system yang ada di laptop atau di PC kalian. Kalian bisa lihat di bagian menu tools ini, ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan seperti clone, kemudian sistem clone, ada sistem transfer, kemudian ada create emergency disk. Kalau misal kalian tidak bisa masuk ke laptop atau ke PC kalian karena Windows-nya rusak, kalian bisa buat emergency disk dengan menggunakan aplikasi ini juga. Jadi nanti hasilnya seperti DLC boot atau Hiren Boot CD yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi selain bisa kalian gunakan untuk cloning, aplikasi ini masih memiliki banyak fungsi yang mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas satu persatu menu yang ada di aplikasi IsAs To Do Backup ini guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk mengcloning operating system ataupun aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalamnya dari hard disk ke SSD dengan sangat mudah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.